Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dan Andre di dalam YouTube channel saya. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video yang kemarin ya bro, tentang pernyataan dan pertanyaan dari Jadi Dr. kita Zakir Naik. mengklarifikasi apa yang kemarin bahwa Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa tidak ada klaim Yesus tentang dia adalah Tuhan gitu ya. Nah, video yang kemarin kita sudah lihat sama-sama bukti bagaimana Yesus itu secara nggak langsung mengklaim dirinya adalah Tuhan. Jadi kita ngomong bahwa Yesus memang benar tidak pernah mengklaim dirinya secara langsung, tapi dia mengklaim dirinya secara tidak langsung. Karena memang ya ini buat beberapa orang bertanya-tanya kenapa nggak Yesus langsung ngomong? Ya karena memang hari itu pada budaya pada saat itu orang tidak siap menerima kenyataan bahwa ada Allah yang jadi manusia. Oh, ya, gitu. Memang beberapa komen-komen yang kemarin sih ada yang bilang sih bro, kalau masa Tuhan disalib, masa Tuhan itu mati. Jadi itu ya mewakili zaman itu. Kira-kira orang mereka nggak bisa menerima bahwa Allah itu kok bisa jadi manusia, berada dalam kelemahan, bahkan mati di kayu salib. Kok bisa gitu? Nah, makanya ya udah. Nah, hari ini kita akan bahas soal kemarin Yesus mengklaim secara nggak langsung bahwa dia adalah Tuhan. Kali ini adalah bukti klaimnya dia. Jadi bedanya itu adalah karena Yesus yang mengklaim dirinya secara tidak langsung adalah Tuhan. Kita akan bahas hari ini itu bukti klaimnya. Contoh nih, sebagai contoh ya, misalnya gini, saya kalau bilang saya adalah presiden, itu klaim saya bahwa saya presiden. Buktinya apa saya presiden? Lalu saya bisa ngangkat menteri, saya bisa kasih grasi kepada pidana, itu bukti. Nah, itu buktinya. Jadi maksudnya adalah dia membuktikan keberadaan dia sebagai presiden dengan cara mengangkat menteri, memberikan grasi. Itu hak prerogatif presiden dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tuh. Nah, kita langsung masuk aja ya. Bukti yang pertama bahwa klaim Yesus adalah Tuhan adalah ada nubuatan di dalam perjanjian lama sebanyak 353 nubuatan. 353 yang menceritakan tentang Yesus dari dia lahir sampai dia mati dan bahkan bangkit. Bentar. Nubuatan apa dulu nih? Nubuatan itu adalah sesuatu pernyataan yang disampaikan yang sebenarnya belum terjadi, bro. Jauh sebelumnya ya? Jauh sebelumnya. Nah, teman-teman begini, saya ingin jelaskan secara matematika. Nah, saya berikan satu contoh bagi kita. Nah, ini kalau misalnya katakanlah saya bernubuat. Di sini ada 8 kondisi nubuat yang saya buat. Saya bilang hari ini jam 17.37 lewat 29 detik akan turun hujan gerimis dahulu. Lalu hujannya sedang, setelah itu baru hujan deras berlangsung selama 2 jam. Gua aja dengarnya pusing, bro. Makanya ini kasih papan ini supaya teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada 8 kondisi. Kalau saya cuma ngomong satu kondisi hari ini hujan, maka kemungkinan itu terjadi sangat besar. Iya, sangat. Tapi ketika gua patok, bro. Jadi hari ini hujan tetapi dengan 8 kondisi, yaitu jam 17, harus menit yang ke-37, detik ke-29, kondisi hujannya pun gue ceritain, bro. Gue bakal bilang lu super banget kalau lu bisa ngomong begitu. Nah, itu poinnya. Itu hampir nggak mungkin nggak? Iya nggak sih? Teman-teman, 8 nubuatan itu kalau dihitung secara matematis, itu kemungkinan terjadinya adalah 1 banding 10 pangkat 17. Jadi artinya 10, 0 di belakang itu ada 17. Kemungkinan terjadi kecil. 1 di antara 10 pangkat 17 kemungkinan. Ya. Nah, perhitungan matematis juga kalau 48 nubuatan itu maka 10 pangkat 157. 1 di antara 10 pangkat 57 kali kemungkinan. 157. 157. Itu bagaikan kita mengharap undian yang nggak bakal ujung-ujungnya jadi ya. Nah, Yesus bukan 48, 353. 353 nubuatan menceritakan semuanya dan dipenuhi dalam diri Yesus. Kalau bukan Tuhan masa mungkin, bro? Iya, itu udah bilang lu udah dewa lah kalau misalnya bisa kayak begitu, bisa menggenapi, udah dewa banget. Nanti teman-teman bisa lihat, saya kasih di dalam kolom deskripsi artikel yang menunjukkan 353 nubuatan yang diceritakan di dalam perjanjian lama yang menceritakan tentang Yesus. Oke. Nanti lihat ya. Nah, capek juga gue pegang ini ya. Yang kedua teman-teman, tadi kalau Bro Albert ngomong soal masalah nubuatan
yang digenapi, maka bukti kedua yang akan saya angkat adalah tentang yang tadi. Yesus membuktikan keilahiannya dengan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Apa itu? Nah, Yesus mengampuni orang berdosa. Wow. Gini. Mana ada sih gue bilang sama lo, bro, dosamu diampuni, bro. Gue klaim lu sudah gak berdosa. Itu gak mungkin. Dosa itu pelanggaran kita sama Tuhan. Dosa itu pelanggaran kita sama Tuhan, dan yang berhak untuk menghapuskan dosa adalah Tuhan. Nah, yang terjadi adalah Yesus melakukannya. Di dalam Markus pasal 2, teman-teman bisa melihat ayat ke-5. Jadi konteks ceritanya ini adalah ada orang-orang yang bawa seorang lumpuh kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus ketika melihat orang lumpuh tersebut, Yesus mengatakan begini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, sontak kejadian ini mengakibatkan orang-orang yang ada di sana, beberapa ahli Taurat, langsung kaget. Dan mereka berkata begini, "Mengapa orang ini menghujat Allah?" Nah, kita ngerti ini. Jelas-jelas ahli Taurat sadar, dan mereka bilang begini, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi Yesus diklaim menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, karena dia mengampuni dosa orang tersebut. Nah, ini menarik. Ya, jadi bukan Yesus yang langsung ini, tapi orang-orang langsung mengkonfirmasi. Tapi Yesus berkata begini, Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang ahli Taurat tersebut. Lalu dia berkata, mana yang lebih mudah? Mengatakan bahwa dosamu diampuni, ataukah mengatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tapi kemudian akhirnya Yesus mengatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, teman-teman, dari bagian firman Tuhan ini udah kelihatan jelas bahwa Yesus mengklaim, ya, bukti dari keilahian dia menyatakan itu, dan dia mengampuni dosa. Nah, bukti yang ketiga itu adalah Yesus dibangkitkan. Oke. Dari kematian. Sekarang gini bro, asumsinya gini. Kalau Yesus itu adalah nabi sesat, maka kalau lu jadi Tuhan nih, bakal bangkitin gak sih Yesus? Gue simpelnya gini aja, kalau gue jadi Tuhan, gue gak bakal bangkitin. Jelas-jelas sesat, matiin aja dah. Nah, itulah. Ketika misalnya Yesus ini tidak benar, dia bukan adalah Tuhan, maka ketika Tuhan membangkitkan, Allah membangkitkan dia, berarti Allah ingin beritanya bohong, beritanya salah, dan beritanya sesat. Ketika Allah... Bentar. Ini gua agak lemot nih jadinya nih ya. Nah, mungkin lu bisa jelasin lebih pelan-pelan ya, Sekarang gini, kalau kita berasumsi bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, apa yang diberitakannya salah, lalu Allah itu membangkitkan dia, bukankah Allah pingin nanti berita yang salah itu dipercaya banyak orang? Setuju. Jadinya kontradiksi dong ya? Iya. Nah, jadi karena Yesus apa yang dikatakannya itu benar, maka Allah berkenan sama dia dan membangkitkan. Buktinya apa Yesus dibangkitkan? Nah, begini nih. Di dalam 1 Korintus pasal 15, teman-teman, di situ Paulus menceritakan kepada jemaat Korintus bahwa di ayatnya yang keempat, Paulus bilang bahwa ia telah dikuburkan, Yesus, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kepada ke-12 muridnya. Jadi saksi matanya ini ada Kefas, ada 12 murid. Lalu kemudian ayat 6 mengatakan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Saksi matanya makin banyak aja. Wow. Makin banyak aja. Dan di sini bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Paulus seakan-akan ingin mengatakan kebangkitan Yesus itu udah jadi saksi mata buat banyak orang, dan objektif lah. Udah nggak mungkin bohong lah. Itu kebenaran objektif. Semua orang melihat, semua orang mengamati. Jadi seperti kata Bro Albert tadi, karena Allah berkenan dengan apa yang Yesus katakan tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan, maka Allah membangkitkan dia juga. Setuju. Dan itu menyatakan bahwa Allah betul-betul mengklaim bahwa memang benar Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin para murid pada saat itu ketika mereka, anggaplah mereka mengarang-arang. Mungkin teman-teman bilang, bisa aja murid-murid ngarang deh. Ini karena udah kadung malu ya, ikut Yesus, ternyata Tuhan Yesusnya mati di kayu salib. Ya udah, karena kita udah kadung malu, kita curi mayatnya, lalu kemudian kita karang sebuah cerita, Yesus bangkit. Kalau gua kayak gitu bro, maka gua bodoh banget. Bodohnya kenapa? Gua bakal dikejar-kejar, mau dibunuh gara-gara cerita yang gua karang. Iya. Anggaplah kayak gua bilang, gua percaya Doraemon itu nyata loh. Dan gua berani mati untuk Doraemon. Kalau gua mau berani mati demi Doraemon, gua mau tagih dulu alat-alatnya.
Kalau gue bisa dapat alat pintu kemana saja, gue mau mati buat Doraemon kan? Oke. Ya. Jadi poinnya adalah gini teman-teman, para pengikut Yesus yaitu para rasul bersedia mati untuk Yesus yang adalah Tuhan. Kalau berita itu bohong, ngapain dia mati? Betul. Berani mati untuk sesuatu yang sifatnya adalah fiksi. Betul. Mungkin bukti yang terakhir ya. Bukti yang terakhir adalah Yesus tidak pernah berdosa ketika dia hidup ke dalam dunia. Sorry bro, namanya manusia pasti berdosa. Nah, maka dari itu dia bukan manusia. Bukan manusia biasa ya. Ya, jadi dia Maksudnya- bukan hanya sekedar utusan daripada Bapa. Dia bukan hanya sekadar manusia utusan atau bukan hanya sekadar nabi maksudnya. Nah, Tapi dia adalah ada beberapa bukti di dalam ayat Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 46. Ini kata Yesus. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi tidak ada satu orang pun pada waktu itu yang mendengar perkataan Yesus bisa buktikan bahwa Yesus berdosa, bro. Ya? Mereka nggak temukan satu apapun untuk menyalahkan Yesus ya. Betul. Di catatan yang lain, di dalam 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-22, dikatakan begini, Yesus itu tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, kalau dia nggak pernah nipu, berarti apa yang dikatakan itu benar. Benar. Sekali lagi, nggak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya pasti berdosa. Dan Yesus tidak berdosa berarti menunjukkan dia adalah Tuhan. Yang terakhir adalah dari kitab Ibrani. Pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Di sana dikatakan kepada setiap kita adalah sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia ini Yesus ya. Ya, ia ini Yesus. Gue pikir 4 bukti ini sudah cukup kali ya bro ya, Sangat lebih dari cukup lah sebenarnya. untuk menyatakan bahwa Yesus ini benar-benar adalah Tuhan. Jadi dia dari firman Tuhan dasarnya jelas bahwa ini adalah klaim keilahiannya Yesus. Bahwa memang apa yang Yesus bilang tentang dirinya juga adalah benar. Oke, gue pikir itu aja kali Cukup ya. lah. Cukup sampai di sini video ini. Teman-teman, jika video ini memberkati dan menolong kita makin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, silakan bisa diklik tombol komen, like dan subscribe. Jadi teman-teman juga bisa sharekan, bagikan kepada orang-orang Kristen supaya bisa memberkati mereka. Yes. Nah, kalau misalnya teman-teman ada usul lagi apa yang mau dibahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit soal kitab, nah silakan nanti ketik di dalam kolom komen supaya nanti kita bisa baca sama-sama. Siapa tahu nanti bisa kita bahas lagi. Ya, tetap doakan kami teman-teman supaya kami pelayanan ini tetap jadi berkat untuk banyak orang, terutama bagi orang-orang Kristen yang merasa goncang dengan berbagai macam argumen kritik dari orang lain terhadap kekristenan ya, supaya tetap kita bisa menguatkan. Oke, itu aja. Please tetap terus stay di dalam channel saya supaya bisa menolong kita makin mengerti firman Tuhan. Di akhir kata saya ingin katakan be positive, do something good, make an impact. God God bless you. you.